Perkenalkan, nama saya Ignatius Gilbert Chano, NRP 0231 Saya selaku mahasiswa dari kelas A RSKKE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip energi air dalam pembangkit listrik. Jadi, untuk prinsip energi air, pembangkit listrik yang menggunakannya biasanya disebut sebagai hydroelectric atau hydropower plant. Cara kerjanya dari hydropower ini sebenarnya mirip dengan pembangkit listrik dari tenaga lainnya, yaitu memanfaatkan energi dari si air untuk menggerakkan turbin. Turbin tersebut akan dihubungkan ke generator dan dari turbin yang bergerak akan menyebabkan generator untuk menghasilkan listrik. Hanya saja seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bedanya terletak pada fluida kerjanya, yaitu fluida kerja yang digunakan pada hydropower ialah air. Jadi energi air diekstrak tergantung dari jenis hydropowernya. Ada yang mengekstrak dari energi potensial, ada juga yang mengekstrak dari gelombang pasang surut air laut. Ya. Jadi seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi, kalau hydropower memiliki jenis yang berbeda-beda dan secara utamanya itu terdapat 4 jenis, yaitu run-of-river hydropower, storage hydropower, pumped storage hydropower, dan offshore hydropower. Keempatnya memiliki cara kerja yang berbeda, cara kerja untuk mengekstrak air yang berbeda, dan juga beberapa hal juga berbeda dalam teknisnya. Baik, yang pertama, run-of-river hydropower. Jadi run-of-river hydropower ini yaitu sebuah fasilitas hydropower yang mengambil atau memanfaatkan air sungai dengan mengalirkan air tersebut melalui kanal. Jadi pada hydropower ini biasanya menggunakan aliran air sungai yang besar atau juga adapun aliran air sungai kecil pada perumahan itu pada hydropower yang berskala kecil. Jadi untuk run-of-river hydropower ini tidak memiliki penyimpanan, baik untuk penyimpanan airnya itu sendiri karena benar-benar murni menggunakan aliran air yang selalu ada, dan juga untuk penyimpanan listriknya itu sendiri. Jadi tidak ada alat-alat berat untuk di run-of-river hydropower. Dan benar-benar untuk seperti yang tadi dijelaskan, yaitu aliran bergantung pada aliran sungai yang diatur pada fasilitas. Jadi fasilitas tersebut memiliki pengatur air untuk mengatur aliran sungainya itu sendiri. Dan ada yang berskala besar dan berskala kecil. Jadi berikut untuk contoh dari run-of-river hydropower. Ya, jadi yang di sebelah kiri ini menggunakan aliran air sungai yang besar, di mana di sana digunakan turbin di bagian bangunannya itu untuk membangkitkan listrik. Jadi aliran air sungai yang mengalir terus itu akan terus melewati dari si hydropower run-of-river tersebut. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini umumnya digunakan pada aliran sungai yang lebih kecil dibandingkan yang gambar sebelah kiri. Jadi di sini itu dia menggunakan, jadi aliran sungai tersebut dipecah menjadi dua, satu untuk aliran yang biasa dan yang kedua itu untuk menggerakkan turbin. Jadi turbinnya berada di bawah, jadi membuat semacam vortex agar turbin berputar, dan turbin berputar tersebut akan menghasilkan listrik. Ya, selanjutnya ada storage hydropower, yaitu sebenarnya mirip dengan run-of-river hydropower. Hanya saja sistem hydropower ini menggunakan bendungan untuk menyimpan airnya, dan pada suatu saat akan dilepaskan airnya tersebut dari bendungan untuk menghasilkan listrik. Selain itu juga persediaan air dari bendungan umumnya sangat banyak dan mampu beroperasi secara independen selama beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Dan fleksibilitasnya yaitu dalam pemanfaatannya dapat dimatikan dan dinyalakan kembali saat kebutuhan listrik meningkat pada baik pemukiman atau industri dan lain-lainnya.
Jadi di sini juga untuk storage hydropower dia memiliki penyimpanan energi listriknya. Itu yang menyebabkan kenapa dia bisa beroperasi secara independen dan menyuplai listrik selama beberapa bulan tersebut. Nah, selanjutnya ada pump storage hydropower. Jadi di sini dia sistemnya menyerupai dari storage hydropower, namun terdapat beberapa perbedaan. Yaitu pada pump storage hydropower, dia umumnya menggunakan penyimpanan air yang lebih kecil, bukan sebesar bendungan, biasanya waduk. Dan waduk tersebut memiliki dua tempat, satu waduk yang di tempat lebih tinggi dan satunya waduk di tempat yang lebih rendah. Sehingga nanti waduk dari air, apabila kebutuhan listrik meningkat, maka pump storage hydropower akan dinyalakan dan air dari yang tinggi tersebut akan dialirkan ke air atau waduk yang lebih rendah tersebut. Sama prinsipnya itu tetap menggunakan energi potensial air untuk menggerakkan si turbin. Dan pada saat energi listrik masih memadai, energi listrik yang dihasilkan dari si pump storage tadi digunakan kembali untuk memompa dari waduk yang lebih rendah ke waduk yang lebih tinggi agar bisa digunakan kembali pada saat kebutuhan listriknya meningkat lagi. Nah, jadi di sini untuk gambar. Nah, yang ini yang pertama itu untuk storage hydropower yaitu hampir mirip dengan runoff river, hanya saja dia juga memiliki penyimpanan untuk listriknya. Nah, untuk pada gambar yang di sebelah kanan itu ada yang dialirkan ke turbin yang ditunjukkan nomor 3 itu. Nah, ada juga yang di sebelah kirinya yang nomor 12 itu dia mengalir biasa saja. Nah, itu yang mengalir biasa saja itu tanpa dilewatkan ke turbin itu sebagai pengalir air, karena kan penggunaannya tidak hanya untuk air saja, tapi juga untuk pengatur irigasi atau pengatur banjir dan lain-lain. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada turbin, namun juga dilewatkan ke yang tidak turbin. Nah, selanjutnya ini untuk contoh dari pump storage, yaitu terdapat upper reservoir dan lower reservoir. Keduanya dihubungkan oleh sebuah pipa atau kanal bawah tanah. Nah, itu akan dihubungkan ke turbinnya, dan turbin yang nanti airnya akan menggerakkan dengan energi potensial yang karena dari tinggi ke bawah maka akan ada perbedaan energi potensial. Energi tersebut digunakan untuk menggerakkan si turbin. Ya, selanjutnya yang keempat itu offshore hydropower. Ya, jadi offshore hydropower ini agak berbeda dari yang lainnya, di mana offshore hydropower ini lebih menggunakan energi dari air laut. Jadi, energi air lautnya berupa gelombang pasang surut sebagai penggerak turbin. Dan di sini turbinnya menyerupai bentuk turbin dari turbin angin. Dan untuk offshore hydropower ini memiliki potensi energi yang lebih besar dari hydropower karena gelombang pasang surut energinya sangat besar dan juga sangat terjamin akan ketersediaan energinya karena gelombang pasang surut merupakan fenomena yang dapat diprediksi dan periodik karena gelombang pasang surut sendiri diakibatkan oleh akibat gravitasi bulan dan juga matahari. Nah, namun untuk offshore hydropower masih sedikit penggunaannya dan masih hingga saat ini masih dikembangkan oleh beberapa pihak. Berikut merupakan contoh dari gambar offshore hydropower, yaitu menggunakan turbin seperti turbin pada kincir angin. Ya, jadi energi yang ada pada gelombang pasang surut tersebut akan menggerakkan si turbin dan turbinnya terhubung dengan generator dan akan dihasilkan listrik. Ya. Nah, dari seluruh jenis
hydropower. Secara general, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, tidak ada produk limbah. Jadi, dapat dilihat bahwa kalau air pada dilakukan pada turbin tidak menghasilkan sedikit pun limbah yang dapat merugikan lingkungan. Tidak ada emisinya juga. Namun, selain itu juga, untuk energi air bersifat lebih reliable dan energinya pun besar. Tidak seperti energi angin, karena air tersebut memiliki densitas yang lebih besar, jadi maka energinya pun lebih besar daripada angin itu sendiri, dan reliable karena tidak bergantung pada cuaca seperti pada solar dan juga wind turbine yang bergantung pada cuaca dan lingkungannya sekitar, iklimnya juga. Nah, sedangkan pada hydropower tidak, terutama yang gelombang pasang surut tadi pada energi laut. Namun, beberapa kekurangannya yaitu biaya infrastruktur yang lebih mahal dibandingkan dengan wind turbine dan juga solar panel. Namun untuk hydropower sendiri masih lebih kecil dibandingkan untuk offshore wind turbine untuk biaya infrastruktur. Selain itu juga instalasi dan maintenance yang cukup sulit, terutama pada offshore hydropower, karena juga masih dikembangkan. Dari kedua hal tersebut juga menyebabkan total emisi gas rumah kaca juga lebih besar karena menggunakan pembangunan yang lebih banyak dan juga instalasi dan maintenance yang lebih susah, maka juga untuk total emisi karbonnya juga kemungkinan akan lebih banyak. Namun tidak sebanyak pada PLTU uap yang menggunakan batu bara. Selanjutnya, ketersediaan lahan yang terbatas. Nah, jadi di sini juga kan karena memanfaatkan aliran sungai pada laut, maka penggunaan lahannya juga terbatas pada sekitar situ saja. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu concern terbesar pada hydropower ialah dampak ekosistem sekitarnya. Karena seperti pada run of river, offshore, di situ menyangkut pada ekosistem pada hewan-hewan yang ada di air, seperti ikan, alga, dan lain-lain. Nah, jadi pada run of river itu ikan-ikan dapat lebih susah untuk mengalami migrasi pada tiap musimnya, dan juga penumpukan pada pasir akan menyebabkan beberapa ikan mengalami kepunahan, dan juga emisi karbon gas rumah kaca seperti metana, karbon akan lebih tinggi pada run of river karena makhluk hidup yang tertutup air akan lebih relatif akan menghasilkan gas rumah kaca yang lebih banyak. Selain itu juga pada offshore, karena di offshore pada air laut itu banyak habitat ikan dan juga yang lain-lain, maka bising yang diakibatkan oleh offshore hydropower, turbinnya itu sendiri, dapat mengganggu atau membuat ekosistem di sana menjadi kacau. Dan juga ikan-ikan dapat terkena pada turbinnya, sehingga dapat terluka atau sejenisnya. Oleh karena itu, hydropower masih diperlukan sebuah solusi agar untuk bisa meminimalisir dari dampak ekosistem itu sendiri. Jadi baik, sekian presentasi dari saya mengenai pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Sekian dan terima kasih.